Bab 675 Aku hanya bercanda. Seseorang berjalan masuk, wajahnya sangat menyeramkan. Nathan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menggendong Felicia dan pergi. Gerakan Nathan sangat cepat sehingga Hamish dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Sampai pria itu menghilang di pintu. Hamish dan beberapa saudara laki-laki dari Universitas Olahraga segera keluar. Ketika mereka sampai di luar, Hamish dan kelima temannya menghentikan Nathan. "Bajingan, siapa kamu?" Memeluk dan langsung membawa pergi. Hamish berkata dengan marah. Dia sangat marah. Hotel sudah dipesan. Felicia sudah mabuk, semua telah diatur dengan baik. Tiba-tiba satu orang tak dikenal masuk dan membawa Felicia pergi? Bagaimana dia bisa menerima ini? Malam ini jangan menggangguku, aku sedang kesal. Nathan benar-benar tidak ingin mengurusi anak-anak ini. Katakan dengan jelas, siapa kamu? Lepaskan dia adalah teman sekelasku. Hamish tegas. Teman-teman di sebelahnya juga menatap Nathan. Aku kakak iparnya. Mau menjemput dia pulang, kata Nathan. Apa? Hamish terkejut. Apa benar keluarga dari Felicia? Kalau begitu bukankah rencananya akan gagal? Dia tidak ingin melewatkan kesempatan malam ini. Dengan paksaan juga harus berhasil. Hamish berkata dengan tegas, kakak ipar Felicia. Kenapa aku tidak tahu? Cepat lepaskan dia, lalu pergi dari sini. Minggir, aku tidak ingin menyakiti kalian. Nathan berkata dengan sinis. Hahaha. Hamish tertawa. Mereka berlatih tinju dan gulat di Universitas Olahraga. Siapa yang tidak bisa mereka lawan? Seorang Nathan masih ingin menyakiti mereka? Konyol. Cepat lepaskan dia, kami harus melindungi keselamatan Felicia. Hamish mendesak. Hanya saja Nathan pergi dengan menggendong Felicia, sama sekali mengabaikan mereka. Hajar dia. Hamish dan yang lain mengandalkan kemampuan yang diperoleh dari universitasnya, mereka tidak memedulikan Nathan sama sekali, langsung ingin menghajarnya. Brak! Tepat saat itu, gerbang klub tiba-tiba runtuh. Satu demi satu orang menerobos masuk. Mereka semua sangar dan beberapa orang membawa senjata. Segera, aula kecil itu penuh sesak dengan ratusan orang. Jumlah orang terus meningkat, dan masih banyak orang di luar. Pasukan ini membuat Hamish ketakutan. Apakah ini semua dibawa oleh kakak ipar Felicia? Nathan berkata dengan dingin, jangan sampai ada yang mati. Hajar! Ratusan orang mengepung Hamish dan lainnya, kemudian memukulinya dengan kejam. Setelah membawa Felicia pulang ke rumah Pramana, Nathan dan Kirana merawatnya sepanjang malam. Keesokan paginya saat Kirana mau pergi, meminta Nathan untuk tinggal. Kamu bicara baik-baik dengan Felicia, kata Kirana. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Felicia lagi. Felicia membuka matanya perlahan, hal pertama yang dilihatnya adalah Nathan. Kakak ipar, kamu. Felicia tidak tahu harus berkata apa. Apa kamu tahu apa yang terjadi tadi malam? Nathan bertanya. Sepertinya aku minum terlalu banyak. Felicia memijat kepalanya dan berkata dengan malu. Mulai sekarang kamu tidak boleh keluar untuk minum lagi, ponsel juga tidak boleh dimatikan. Walau ingin melampiaskan emosimu, tidak boleh melakukan hal itu lagi. Apa kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Itu terlalu berbahaya. Nathan berpura-pura marah. Aku tidak melampiaskan emosi, masalah kemarin kamu dan kakak tidak perlu pedulikan, aku hanya bercanda. Kalian malah anggap serius. Felicia tertawa untuk menyembunyikan rasa malunya. Ya, mulai sekarang kamu harus patuh. Nathan tersenyum. Felicia mengangguk. Duar. Tapi saat berikutnya, dia berdiri dan tiba-tiba memeluk Nathan. Tubuh Nathan membeku seketika, menatap Felicia dengan tak percaya. Bab 676 Kakek Nathan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tubuh Nathan kaku dan tidak berani bergerak. Jangan bicara, aku hanya akan memelukmu selama 10 menit, selama waktu ini kamu adalah milikku. Ketika itu, Nathan tidak melawan dan membiarkannya memeluknya. 10 menit kemudian, Felicia melepaskan Nathan. Pada hari yang sama, Felicia meninggalkan South Mantis dan pergi ke Elethas untuk magang. Arnenia maupun South Mantis ada kenangan tentang Nathan, dia tidak ingin tinggal di sini. Pada akhirnya, mereka bertiga menganggap masalah ini hanya lelucon.
Tapi dalam hati mereka tahu apa yang sedang terjadi. Felicia datang ke Hotel Bintang 5 di Elite House dengan bantuan keluarga Pramana. Ketika dia berjalan di lobi, dia mendengar nama Nathan Clark. Felicia berhenti untuk mendengarkan lebih jelas. Ada beberapa orang yang duduk di sofa tidak jauh, sedang mengobrol. Apa yang kamu katakan itu benar? Apa benar-benar bernama Nathan Clark? Benar. Anak ini diadopsi oleh keluarga Clark di Arnemia dan dia yatim piatu. Sejak kecil dia hilang, tidak disangka ternyata ada di Arnemia. Akhirnya ditemukan, akhirnya bisa menemukan anak itu. Ya benar, baru-baru ini keluarga Murphy dan keluarga Warren pergi ke South Memphis untuk berbuat onar, jadi aku baru tahu Nathan ada di sana. Mendengar percakapan beberapa orang, Felicia merasakan kegemparan besar di hatinya. Apa? Latar belakang kakak ipar? Orang tua kandung dan keluarganya ada di Elite House? Felicia tahu bahwa Nathan adalah seorang yatim piatu, tidak ada yang pernah menyebutkan latar belakang kehidupan asli Nathan. Hari ini dia baru saja tiba di Elite House kemudian mendengar berita penting seperti ini, apa perlu memberitahu kakak ipar? Felicia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu dulu. Dia sudah melepaskannya. Sementara waktu tidak akan menghubungi Nathan. Edberg Manor di Elite House, bangunan gaya Eropa, di dalamnya terdapat banyak villa. Disinilah keluarga Wilson dari keluarga bangsawan Elite House berada. Keluarga Wilson telah mencapai tingkat keluarga bangsawan, yang jauh lebih tinggi daripada keluarga konglomerat. Bahkan keluarga Warren tidak mungkin menandingi. Dengan uang saja tidak bisa menggambarkan status keluarga ini. Keluarga bangsawan harus terhubung dengan baik di tiga dunia bisnis, politik dan militer. Seperti pohon besar yang menjulang tinggi, berdiri tegak tanpa goyah. Akarnya rumit dan menyebar kemana-mana. Kabar buruk. Kabar buruk. Tiba-tiba seseorang berteriak dan berlari ke Edberg Manor. Di ruang konferensi keluarga Wilson. George Wilson, kepala keluarga Wilson, sedang duduk meminum teh, alisnya berkerut. Baru-baru ini, keluarga Wilson mengalami masalah sulit yang bahkan tidak bisa dia selesaikan. Keluarga Wilson sedang mengkhawatirkan masalah ini. Mendengar suara itu, dia langsung terlihat muram. Kepala pelayan di sampingnya segera berkata dengan marah, "Ribut sekali, mana tata krama kalian?" Segera, pria itu berlari ke aula konferensi dan berlutut di depan George Wilson, "Tuan besar, ada penemuan besar." George Wilson mengangkat kepalanya dan menatapnya, "Penemuan apa?" "Tuan, apa masih ingat anak Nona Claudia? Bernama Nathan Clark?" Begitu kata-kata itu keluar. George Wilson berdiri tiba-tiba, matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. "Apa katamu? Putra Claudia? Bukankah dia mati kedinginan di jalan? Kenapa dia masih hidup?" George Wilson bertanya dengan heran. "Masih hidup? Dia ditinggalkan di jalanan Arnemia dan diadopsi oleh keluarga Clark di Arnemia. Baru-baru ini, keluarga Warren dan keluarga Murphy membuat masalah di South Memphis. Tanpa sengaja mengetahui berita ini. Dia masih hidup," kata orang itu. "Cucuku masih hidup?" George Wilson berkata dengan tidak percaya. Claudia Wilson adalah ibu kandung Nathan. Dan dia adalah kakek Nathan. Kalau begitu utus orang untuk menjemputnya. Bersambung.